Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Kali ini kita mengundang spesial Bapak Alessandro Rey sebagai ahli hukum terutama di dunia pajak ya. Teman-teman, kali ini kita akan bahas mengenai ah, lagi-lagi dan lagi-lagi mengenai kepastian hukum ya. Hampir hilang atau sudah hilang atau campur aduk nih kepastian hukum di negara kita ini ya. Ditjen Pajak mengatakan akan periksa harta peserta teks amnesti lagi. Ini berita tanggal 7 Mei ya, awal-awal Mei ini DJP bikin gempar lagi teman-teman. Ini menyebabkan banyak sekali kegalauan dan kekacauan di negara kita ya. Dan akhirnya Pak Purbaya pun sampai mengatakan, "Oh enggak, yang orang teks amnesti tidak akan kita periksa," katanya. Lah DJP-nya langsung diam tuh, nggak ngomong apa-apa. Padahal dalam hatinya, "Kita periksa juga lu nanti ya." Nah, ini bagaimana Pak Rey menanggapi, kacau balaunya kepastian hukum di negara hukum kita ini? Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih Pak Awan. Ini menarik ya, karena memang isu ini sudah sempat dilontarkan, tapi kemudian sepertinya mau ditarik kembali, tapi kemudian sudah terjadi kegaduhan dan keresahan di masyarakat. Ya, nah saya perlu menyampaikan bahwa pengampunan pajak itu dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Ya, terminologi kerennya Pak Awan itu adalah tax amnesty ya, meskipun undang-undangnya adalah pengampunan pajak ya. Karena memang kalau kita bicara hukum kita harus bicaranya bahasa Indonesia ya. Kalau tax amnesty kan bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau kita bicara pengampunan pajak, maka program itu sudah terjadi dan sudah diatur oleh Undang-Undang Pengampunan Pajak. Esensi daripada Undang-Undang Pengampunan Pajak itu adalah eh, mekanisme mengampuni dosa masa lalu, Pak Wan. Ya, ketika dosa masa lalu sudah diampuni, maka seharusnya tidak bisa lagi dibongkar. Ya, jadi kalau saya memberikan contoh Pak Awan ya, suami atau istri atau mungkin pasangan, kalau kita sudah bicara masa lalu, jangan diungkit lagi Pak, gitu ya. Kalau diungkit lagi, maka itu berpotensi akan menjadi konflik baru. Dan kalau konflik baru, bisa terjadi perceraian atau perpisahan, Pak Wan. Ya, loh kenapa? Karena kesalahan masa lalu yang sudah diakui dan sudah ditutup rapat-rapat, jangan dibuka lagi. Kalau dibuka, maka itu akan menimbulkan luka baru. Ya, kalau menimbulkan luka baru, maka muncullah ketidakpercayaan. Kalau muncul ketidakpercayaan, Pak Wan, maka lagi-lagi ya fear based compliance lagi yang muncul, bukan loyalty based compliance. Ya. Nah, oleh karena itu undang-undang sudah mengatur ketika program sudah dilaksanakan, ketika dosa sudah diakui dan dosa sudah ditebus, Pak, melalui pembayaran, maka jangan diungkit kembali. Ya, kalau diungkit kembali, maka fear based compliance-nya akan meningkat, Pak Awan. Bukan loyalty based compliance untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Jadi, wajib pajak lagi-lagi ya dalam menjalankan kewajiban perpajakan itu semuanya basisnya karena terpaksa, karena terancam, karena terzolimi, karena teraniaya, karena terpojok. Nah, itu mungkin banyak lagi, ya kan, kosakata-kosakata lainnya, gitu ya. Bukan karena wajib pajaknya dengan senang hati atau dengan sukarela, Pak Wan. Ya, sehingga dengan demikian, menurut saya, tentunya kalau pengampunan pajak itu sudah dilaksanakan dan sudah dibayarkan tebusannya, ya terlepas daripada itu tebusannya 2%, 3% atau 5%, tapi intinya dosa sudah diakui dan sudah dilakukan tebusan, maka sebaiknya jangan diungkit kembali. Ya, nah kalau kemudian pemerintah ya ingin memerlukan uang Pak Awan, misalnya ya memerlukan penerimaan untuk membayar MBG misalnya, ya tentunya bisa saja dibuatkan program pengampunan pajak yang baru, tapi kemudian tidak pada tahun pajak yang sudah terjadi Pak Wan. Ya, kalau kemarin itu kan dari tahun 83 sampai ke tahun 2016 misalnya. Tapi kalau mau dibuat yang baru silakan saja dibuat misalnya dari tahun 2000 mana 17 sampai dengan 2000 sekarang 2026 misalnya begitu ya. Tapi kemudian tidak menyenggol-nyenggol lagi program yang sudah dilaksanakan. Karena kalau itu dilakukan maka tidak ada kepastian hukum nantinya Pak Awan. Kalau tidak ada kepastian hukum, ya lagi-lagi kepercayaan itu hilang. Ya, kalau kepercayaan hilang, ya kembali lagi perpajakannya itu maka dilaksanakan bukan berdasarkan keadilan, tapi berdasarkan tadi ya
berdasarkan ancaman, ketakutan, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi menurut saya kalau pemerintah memerlukan uang tambahan, ya boleh dilakukan program atau diusulkan atau dibuat undang-undang untuk menjalankan program pengampunan pajak untuk tahun ke depan ya, bukan untuk tahun mundur ya. Nah, begitu juga dengan program-program yang lain termasuk PPS ya, pengungkapan pajak sukarela begitu ya. Apalagi mereka sudah membayar Pak Awan dengan rate yang cukup besar ya, sampai 30%. Kalau kemudian diobok-obok lagi kan, maka kepastian hukum itu bukan hanya sirna, tapi memang sudah hilang total gitu ya. Jadi mereka merasa atau wajib pajak merasa akan terjebak gitu ya. Seolah-olah mereka itu sebenarnya ingin diminta membayar sekaligus ingin diketahui data-datanya, tapi justru data itu digunakan untuk menjebak mereka lagi di masa yang akan datang. Sehingga mereka betul-betul merasa bukan hanya terzolimi lagi ya, tapi sudah merasa mungkin tanda petik terbodohi begitu ya oleh orang-orang yang justru menjadi uh, wakil rakyat atau wakil wajib pajak di pemerintah ini begitu ya, sehingga mereka tidak lagi percaya bukan hanya kepada legal structure-nya ya atau orang-orangnya Pak Awan, wakil-wakil rakyat atau pemerintah itu, tapi juga tidak percaya kepada produk hukumnya ya, legal substance-nya ya atau produk hukumnya yang mereka buat itu ya. Dan pada akhirnya mereka juga tidak percaya kepada legal culture atau budaya hukum. Budaya hukumnya tanda petik tadi saya katakan terkesan menipu gitu ya. Itulah budaya hukum yang muncul jadinya dimaknainya seperti itu. Sehingga kalau kemudian itu terjadi, maka betullah apa yang dikatakan oleh uh, Lawrence Friedman ya yang mengatakan bahwa hukum yang ideal itu ya harus semuanya terpenuhi keadilannya, bukan hanya legal substance-nya, ya, produk hukumnya, bukan hanya legal structure-nya atau orang-orangnya, wakil rakyatnya, tapi juga legal culture-nya, budaya hukum itu yang kemudian juga harus menjadi berkeadilan ya. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada pemerintah ya, kalau memerlukan pendapatan atau penerimaan pajak, jangan dilakukan upaya retroaktif atau mundur, tapi bisa dilakukan dengan maju ke depan, supaya kepastian hukum tidak hilang dan compliance itu bukan berbasis fear based, tapi loyalty based. Dan itu pekerjaan rumah buat pemerintah, ya, supaya kedepannya tax ratio kita juga bisa meningkat. Demikian, Pak Wan. Baik, terima kasih Pak Rey ya. Jadi wajib pajak ini merasa terpojok, merasa terpaksa, merasa terkena jebakan Batman. Ya, DJP harus mulai berpikir terus ya bagaimana caranya supaya menghadirkan loyalty base. Dan janganlah mundur ya, kalau bisa ke depan aja orang fokusnya. Oke, baik, terima kasih Pak Rey informasinya. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.